warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikil ma'bud al-malikil mawjud al-munshibu minal adami ilal wujud. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah alladzi yundiqu ilaha min hauli yaumil ma'ud. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh khairul maulud. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'um bi ihsanin ila yaumil ma'ud. Amma ba'du, qul bishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'alumi wa barakati wa asrifid darain min al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para bapak, saudara-saudara Majelis Taklim Nurul Fatah yang saya muliakan, mudah-mudahan Allah senantiasa muliakan kepada kita semua. Amin. Wabil khusus yang sama-sama kita hormati, yaitu yang dalam hal ini selaku sahibul bait atau tuan rumah, yaitu Al-Mukarram Bapak Bejo beserta keluarga dan seluruh keluarga besarnya, Pak RT, Wakil RT, Pak Ketua, Wakil Ketua, yang tua baru sederhana, tua beneran, yang insya Allah para sepuh ini sepuh, yang insya Allah kita semua insya Allah diberikan hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tentunya saya tidak dapat sebutkan nama satu persatu, namun semua itu insya Allah tidak mengurangi sedikit pun rasa hormat dan mahabbah saya. Alhamdulillah wa syukurulillah, puji dan syukurnya sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, zat yang senantiasa, zat yang tak henti-hentinya melimpahkan berbagai macam nikmat kepada kita semua yang begitu banyak sekali. Andai kata kita ingin menghitungnya pasti tak dapat menghitungnya, namun di antaranya mawon senikmat sehat jasmani, rohani, berkah umur fi taatillah, sehingga kita dapat bermuajahah silaturahim di tempat kediaman Sohibul Bait dalam rangka thalabil ilm. Mudah-mudahan jumpa kita, jam'iyah kita, kumpulnya kita di macam barokah ini Allah jadikan salah satu amal baik, ya kan, amal yang mulia, amal sholih, amal yang senantiasa menemani kita, menuntun kita, mendampingi kita, menolong kita sekaligus di dunia lasyaman fil akhirah. Amin. Amin ya robbal alamin. Mudah-mudahan juga tunduk kepada Allah, semoga ya kan yaumil qiyamah nanti kita mendapat syafaat dan Nabi kita Muhammad, berkah sholawat Allahumma sholli ala Muhammad di Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya robbal. Hari jamaah sambil kita ngobrol sore, silakan menikmati hidangan yang telah disediakan oleh Bapak Bejo. Silakan. Ini piring ada yang masih numpuk, ada yang udah kempes ini. Ya kan. Orang malu-malu tat yang depan. Iya, enggak apa-apa, nyantai. Kalau ngaji paling enak, ya kan. Ya kan, gak ada istilah kata batal. Kalau sholat makan batal, lagi sholat minum batal, lagi sholat tidur batal. Kalau ngaji enggak. Lagi ngaji makan nggak batal, ngaji tidur nggak batal, ngaji blojoran nggak batal, bawa bantal nggak batal.
Yaitu ngaji paling Enak. pahalanya paling paling enak, paling besar. Amin ya robbal. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita. Amin. Hadirin jamaah, dulu talim kita nyampe di mana ya? Bukan bulan kemarin, bulan Maret ya. Oh, tahun kemarin. Nyampe di apa tuh? Tadi ini mah apal kayak ini mana? Enggak ada. Ya dah. Ya dah kayaknya menyampe di rumah siapa di terakhir saya lupa itu. Nyampe di situ, ya kan, tapi temanya masih berkaitan dengan ya kan sunnah ya. Ya kan sunnah sholat yang jumlahnya waktu itu ada 12 apa 17? 17 ya. Tuh, dimulai mah apal pura-pura lupa. Apa kalau dibuka mah pasti udah hafal semua. Ya anak udah hafal nih, karena jenius semuanya, cair pokoknya otaknya. Encer banget udah. Alhamdulillah nih luar biasa nurul fakta, ya kan? Jadi bahwasanya kita bahas sunnah sholat tuh ada abad, ada hayat waktu itu kan? Ya kan kalau hayat, kalau abad sesuatu yang ditinggalkan sunnah ditambah sujud sawi sebelum kita salam. Tapi kalau sunnah hayat ditinggal sengaja ataupun tidak sebelum salam tidak disunnahkan sujud sahwi. Ada berapakah sunnah abad dalam sholat? Kita bahas dulu jumlahnya ada 2. Dulu tuh tasyahud awal sama kunut tuh. Nah kalau hayat banyak, berapa hayat? Warabiya bi'atiha hayat yaitu jumlahnya khomsata asyara khoslatan, ada gangsal welas. Ada berapa? 15. Jadi kalau abad cuma 2, tapi kalau hayat sekalian ada berapa? 15 ya, 15. Nah, sebagaimana yang dijelaskan oleh Ki Musonib dalam kitab ini dengan dauhnya, ya kan, wahai atwarobiha annaha malaysa ruknan piha wala ba'ban bi yudal bisahwi. Jadi hayat itu bukan termasuk sunnah abad. Ada berapa jumlahnya? Khomsata khasra khoslat, ada 15. Ingetin, banyak dia mah. Ini sering kita jumpai, cuman kita belum tahu apa-apa. Sering setiap sholat kita amalkan ya ayat, sering banget setiap sholat. Baik sholat sunnah apa sholat fardu, sering kan? Cuman kita enggak ngeh apakah hayat apa abad itu kan? Sering kita baca sunnah-sunnah dalam sholat, ya kan? Yang penting sunnah aja kita gitu. Nah di sini 15, apa yang pertama sunnah hayat? Yang cuma ada 15. Yang pertama raf'ul yadaini inda takbiratul ihram ila hazwi mankibe. Sunnah hayat yang pertama yang termasuk 15 yaitu mengangkat 2 telapak tangan ketika baca takbiratul ihram. Coba kita kalau takbir angkat tangan apa enggak? Angkat tangan kan? Nah, mengangkat tangan ketika takbir ihram itu namanya sunnah. Sunnahnya sunnah hayat. Apa hayat? Ditinggalkan kagak batal, gen gak sunnah sujud sahwi. Orang dia mah kena hayat. Ketika Allah angkat tangan dua-duanya takbir ihram itu sunnah hayat yang pertama. Sunnah hayat. Yang jumlahnya ada berapa tadi? Berapa? 15 ya kan. Banyak 15 ya kan. Sering kita jumpai, setiap amalkan, cuman kita nggak memperhatikan ini hayat apa abad. Yang penting kita angkat aja udah. Ditanya sama cucu, kong itu sunnah apa? Tahu, angkat tangan aja udah. Nah, jadi kita Allah ngangkat tangan hadwa mankibe disediakan sampai ini apa namanya ibham kita ini ya kan, atau apa nama ini ibham ini apa ini jempol ini pas sekalian melempengi daripada pas apa ini ya telinga ini nih. Jadi begini
minimal ini begitulah. Jangan diukur kira-kira mawon. Ya, ya pokoknya begitu. Kalau sekarang ada yang macam-macam udah ya pokoknya ya. Silakan aja hayat ini betul. Iya kan, apa orang tangga-tangga aja. Kita kan menurut peraturan mah kayak begitu, ya kan. Kan kadang-kadang udah rame. Ada yang begono, ada yang begene, ada yang mengkonon, maketen, ya kan monggo mawon. Tapi kita yang ada hukum terangannya ya begitu. Kan itu sunnah hayat. Nanti angkat tangan itu kan ada caranya, ada batasnya. Buang-buang tangan juga boleh kalau mau. Nggak apa-apa. Cuman kira-kira kata malaikat, lah apa bocah kuwen. Iya kan? Nah, angkat tangan, yang penting angkat tangan kan? Karena dia kan bebas, betul nggak? Tapi yang nggak soal kan bebas ya kan? Angkatan tapi ya tuh ya hadwa mengenai kadar kira melempangan pundak gitu. Ya jangan terlalu begana. Ya kan minimal itu pas ya mengangkat seperti ini gitulah. Jadi nggak renggang banget, nggak rapet banget gitu ya. Ada aturannya seperti itu. Yang sering kita praktekkan seperti itu. Karena sekarang banyak variasi yang lain nih, begono begini, ya kan tangannya diangkat. Ya cuman dalilnya kita tuh wallahu alam yang kita tahu kan ini gitu aja. Batasi boten. Sholatnya sah, cuman kaifiyahnya ya kayak mekaten. Ya Pak Boten, Pak Boten. Bahasa mana nggih itu? Nggih apa Boten, Boten. Boten nggih maksudnya. Sambil dimakan itu gorengannya, ntar saya belakangan. Ya biar enggak tegang banget begitu saya kalau ngaji ya kan. Ya kalau tegang banget jadi kayak ini enggak biar enggak. Tapi ini ya ada keterangan seperti itu sekalian. Jadi sekalian takbiratul ihram itu ay raf'ul yadaini 'inda takbiratul ihram. Ini pada waktu takbiratul ihram. Yang kedua termasuk sunnah hayat yaitu raf'ul yadaini 'inda ruku', mengangkat dua tangan ketika mau ruku'. Kita kan habis baca Fatihah baca surah. Surah selesai kita kan ruku. Bahasa sini kalau bahasa bocah kampung apa nonggeng ya? Apa namanya ya? Nungging sama nonggeng tinggian mana? Sama. Nungging. Iya, kalau nonggeng mungkin kayak sujud ya. Kalau nungging kayak ruku. Kalau jomplang lain lagi ya jangan. Jadi ketika ruku itu belak begini gitu. Sebelum kita ruku sunnah mengangkat dua tapak tangan. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Tangan kita angkat kan? Sering kita kerjakan kan? Sunnah apa namanya? Hai. Yes, 2 berarti. Tinggal 13 lagi. Ayo kita kelarin sampai di mana ini pengen tahu. Ya kan? 2 ngingetin. Pertama, ngangkat tangan ketika takbiratul ihram. Yang kedua, sunnah hayat, disunahkan ngangkat tangan ketika arepan ruku. Badhe ruku, sederenge ruku ngangkat 2 tapak tangan. Allahu akbar baru ruku. Itu sunnah hayat namanya. Kalau rukunya bukan sunnah, rukun. Nonggengnya tuh rukun. Wow, jangan kata sunnah. Kan kita lewati. Ya kan, bahwasanya surah rukun sholat ada 17 dulu kan, di atas ruku. Rukunya itu wajib, rukun namanya. Jangan kata sunnah, batal. Ruku sunnah ini jeresak pengkonon, blesa kumokoten, nggak bisa, batal. Jadi kalau kita menekot meyakinkan wajib dikata sunnah, batal. Sunnah ini ruku, batal. Jadi meyakinkan rukun dikata sunnah itu nggak boleh. Ya udah bukan nggak usah dalam-dalam dah, wajib gitu udah saya udah. Jangan ruku ini kan wajib, Allah Akbar. Itu dia kan wajib ya kelamaan. Ya artinya rukun-rukun sholat kan udah kita bahas waktu itu. Ruku itu rukun berarti wajib. Nah kalau mengangkat tangannya ketika ruku itu sunnah. Sunnahnya sunnah hayat. Dikerjakan ya enggak batal, ditinggalkan ya sah sholatnya, namun nilainya berkurang.
Kan kita mengerti nilai dari Gusti Allah, betul. Masa iya peluang yang istimewa yang Allah berikan sekalian kita tinggalkan ke sayang sambil nyelam minum bayu, kan lumayan. Kalau kita kan sambil ngaji ngetek, mantap. Betul nggak? Pada baik makotan kemengkonon, jadi pahala tambah. Jadi kita badan sehat, rohani kuat. Betul. Rohani kita cas terus. Badan, ayo uyup kopi kalau masih ada mah. Kenapa-ngapa, boleh nggak? Alhamdulillah, biar berkahnya ngeluarin, biar berkah ngasihin. Yang kedatangan yang bawa berkah, yang kita tinggal pun ada bawa berkah, rezeki tambah. Kita pun yang ngaji juga dijamin sama rezeki kita. Jadi saling menguntungkan kedua belah pihak. Yang didatangi dapat berkah, yang datangi berkah, yang nggak dapat, yang orang datang, selesai. Ngapain ribet gitu? Bukan begitu? Praktis sekali. Nah, yang keberapa tuh? Ketiga. Kedua, gampang kan? Gampang banget, ini mesti kita prakteknya sering, cuma kita belum ini sunnah apa namanya ya kan begitu kan? Iya kan, gak memperhatikan, ini udah hafal semua, yakin. Gua nyeplok yakin, ya kan? Udah paham semua. Kemudian yang selanjutnya termasuk ayat apa? Wa indar raf'i ya kan minhu. Wa wad'ul ya, dan juga pas kalian ketika bangun dari ruku. Namanya sami Allahu liman hamidah. Tangan diangkat kan? Sunnah, nggak diangkat, nggak apa-apa. Keberkahan jam tangan sama cincin, nggak apa-apa. Kok nggak diangkat? Dulu sama cincin, wah, semuanya 5 jari ini kayak cincin tesi, semua gede, wah. Gede ya kan? Apa-apa, ya kan? Jadi ngangkatnya sami Allah. Kalau i'tidalnya bangun dari ruku berdiri itu rukun. Ngangkat tangannya sunnah, sunnahnya sunnah hayat, ditinggal kagak batal, dikerjakan ya kan ya boleh saja, pahalanya dikerjakan tambah nilai, nggak dikerjakan kosong, serat, nol, bunder. Kenapa bunder? Kamu nggak angkat tangan tadi ya, gitu. Ada catatannya. Ya kita apa susahnya sih? Sami Allah, Allah kan sami Allahu liman hamidah, kan kesempatan. Ibarat sekarang kita ini dalam suatu olahraga semuanya. Kan abdul harokat as-shalah. Olahraga yang paling abdul bukan goes, bukan yang jogging yang baru endut itu, bukan. Tapi bukan nggak boleh, silakan kan yang abdul. Sebenarnya paling abdul sholat. Kita sebelum kemana-mana udah olahraga itu. Allah, tangan bergerak, betul nggak? Yang penting ya terus waktu gerakan ruku tahiyat kan apa tujuh illallah. Betul nggak? Apa ini? Assalam protok, salam protok. Betul? Ya kan itu olahraga semua. Apa jari kaki kita waktu sujud ya begini kan, madal kan? Olahraga. Makanya umat Islam lebih awal olahraga ketimbang mereka. Tuh, itulah dalam bahasa badan yang sehat, ya. Bahasannya men sana begitu. Saya SD dulu, saya lupa nama saya begitu ya. Gimana? Ya gitulah. Ya. Saya waktu masih SD itu ya kan. Badan sehat ya akal jadi sehat gitu kan. Kalau terus kan dalam Islam itu lebih awal. Ya kan, belum kita olahraga kan, kalau di sekolah biasa kalau sana olahraga itu ya, itu tuh udah olahraga lebih awal, itu udah bonus tambahan. Yang wajib itu pahala dapat, olahraga sehat pahala dapat. Langkah mana kamu konon? Udah sehat, dikasih rezeki sama Allah, ya kan ini gerakan tangan ini barang mahal ini kita. Ini kalau nggak bisa bergerak ini masuk donor dokter Johnny Pina kagak cukup 50 juta, lah masuk uang icu pas kalian itu kan untuk menggerakkan ini mahal. Ada apa salah satu jamaah dulu kan masuk ke rumah Santosa, kalau sana Siloam apa Silium namanya, ya kan masuk ke sana itu kan satu hari itu pas kalian waktu kakak saya ya masuk ke mitra itu kalau nggak salah itu masuk satu hari 10 juta kalau nggak salah itu mitra kalau nggak salah dulu. Iya, dulu itu waktu berapa tahun yang lalu ya kan, itu baru begitu doang, baru bisa menggerakkan ini satu hari 10 juta. 20 hari 20 juta. Lah kalau 5 hari begini 50 juta.
Kalau begini-begini, bayar aja. Lah, bisa dijual. Betul nggak? Makanya kita bersyukur pada begini gratis. Allah nggak minta bayaran. Ya kan? Ma uridu minhum rizqi wa ma uridu ayutimun. Anda, kata Allah, kalian ku berikan makan, ku berikan minum, pakaian sehat, silakan. Gua nggak bahasa, mohon maaf, bahasa Betahnya, gua minta bayaran begitu. Aku nggak bisa apa-apa. Laku itu bayar kagak mampu kita. Mata aja bisa mandang, masya Allah. Wah, ilah, bangun tidur sampai mata nggak bisa melek. Bingung nggak? Bingung. Begitu malam tidur, alhamdulillah bisa memandang nikmat dari Allah. Bisa bergerak dari Allah, bisa jalan, bisa ngoes sampai setu, sampai ujung berung. Itu dari Allah, bersyukur kita. Ya, tanda syukurnya apa? Cuma 2 doang. Ya, kerjakan perintah, jauhkan larangan itu doang. Selesai. Kalau minta enggak mungkin, kalau bayar mau gue bayar lu, ayo bayar lu. Enggak ada begitu. Enggak ada rumusnya, enggak ada. Allah yang ngasih sehat, Allah yang ngasih rizki, Allah ngasih makan segalanya. Allah nggak minta bayaran. Cukup kita bersyukur kepadanya. Tanda syukur kita, kerjakan perintahnya, jauhkan larangan. Cukup udah. Kayak ngaji kita bersyukur, sholat bersyukur, Allah berikan kesehatan kaki kita jalan kemari, bersyukur. Coba kalau bisa jalan, belum tentu nyampe. Nggak bisa jalan langsung lemes, nyampe nggak? Kagak. Makanya selain kita masih sehat, kita manfaatkan kesehatan yang Allah berikan sebelum sakit. Kan kata Nabi, sehataka qabla sakomika, lagi masih sehat sebelum sakit. Wahayataka qabla mautika, mumpung masih urip sedurunge innalillahi. Nah kalau innalillahi wa inna ilaihi rajiun, tutup udah pensiun kita. Ngaji pensiun, kau udah innalillahi. Sholat pensiun. Tinggal kita menikmati upah, apa namanya, bonus, pesangon, pesengon namanya. Apa gitu, kalau akhir itu apa namanya? Ya kan, tinggal menikmati sekalian. Kalau kita waktu uripe rajin, ya banyak upahnya, banyak bonusnya. Tapi kalau masih uripe emblok. Ya kan, kalau orang-orang kediak. Orang lembek begitu. Ya kan, orang-orang mau kemana sekarang ini? Pak, pengajian kan malam Senin. Begitu doang udah. Jadi nggak responnya nggak baik, nggak direspon dengan baik. Nah, aja kan terasa. Karena biasa-biasa saja, belum ketahuan. Nah nanti kalau aja tiba baru ngada. Apa kata Allah? Nih, hatta idza jaa ahadakumul mautu, apabila kematian merenggutnya nyawa, Israil merenggut nyawanya di sini Allah. Qala, maka dia ngomong, Rabbirji'un, ya Allah, kembalikan saya lagi ke alam dunia. Kau tambah umur saya, jangan sekarang kontrak umur kau habiskan, tambahlah ya Allah. Andai kata kau tambah, la'anni a'malu sholihan fima taraktu, saya akan berusaha menjadi orang yang baik. Dulu banyak banget yang saya tinggalkan. Kiri kanan pada sholat, saya mah ora sholat. Kiri kanan muslim pada puasa, saya ora puasa. Kiri kanan pada ngeriung, baca yasin, tahlil, doa, saya mau ora. Oleh karena itu, hidupkan saya kembali. Kalau kau hidupkan saya lebih awal, datang di tempat-tempat yang baik. Duhur jam 12, jam 10, saya udah di masjid. Begitu dia kata ngomong. Ngaji bis isya, bis asar, saya nurul fatah paling awal, batu ngepel kali. Udah datang dia. Iya kan? Kalau kau tambah umur saya seperti awal, paling awal. Apa kata Allah? Kalah, telat, omongan kosong lu. Kalau gue hidupnya tetep daglok juga lu begitu. Iya kan? Hah? Jadi kalau udah jatuh tempo, nggak bisa ditambah, nggak bisa dimundur, udah tepat namanya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, sedurunge mekot tentu kita sekarang siapin. Kita tuh bakal kayak mangkonan, termasuknya ngomong sama, cuman belakangan kali.
Ya tapi yang namanya umur kan kalau belakang bisa doain. Siapa ini almarhum Pak Ustadz ntar pengajian di Nurul Fatah dalam rangka doain jamaah kita wafat, nggak disebut namanya. Kan saya doain Allahumma fillahu wa in kana muhsinan fazid fi sani wa in kana musian fazid sayyi wa adkhil jannatu wa adkhil jannah qabra radhil jinan ya Allah. Jadikan kuburnya sebagai taman surga dan jangan kau jadikan kubur taman-taman neraka, jangan ya Allah. Jangan kau jadikan jurang neraka kuburnya Allah. Jika itu amalnya baik tambahkanlah, jika salah ya Allah kurangkanlah. Berkasih anu tuh untung saya doain begitu. Tapi kalau saya duluan siapa yang doain? Saya nggak doain yang lain. Yang enak siapa dulu kita sujud deh. Bingung nggak? Terserah all. Yang penting kita harus persiapkan dari sekarang. Kita nggak tahu rahasia Allah sekalian. Ya kan? Kemarin ke itu ponakan saya baru punya anak satu meninggal. Terus setelah saya si Amir ya kan baru anaknya SMA yang pertama. Itu baru kelas 1, masih muda-muda. Sekarang banyak yang muda-muda duluan ini. Baru punya rasa. Oh yang tua makanya ada panjangan dikit ini. Bukan waktunya aja. Oh, udah waktu mah sama baik. Iya kan? Ya pada ya, makanya saya mohon maaf, kita ngobrol insya Allah bermanfaat ya. Terutama buat saya pribadi saya belum bisa, kita saling berbagi. Siapa tahu jamaah lebih awal mengamalkan, alhamdulillah kita saling mengingatkan. Saya ingetin jamaah pun mengingatkan saya. Wa dzakir bainal dzikra tanfa'ul mu'minin. Lanjut. Kutika ruku. Bahas panjang itu ayat itu keluar dari tema kita, nggak apa-apa ya. Ya dasaran kita temanya ke jauh, masalah pengajian itu sama kan? Kematian kan kita sintir sedikit sekalian biar kita ya ngadi gitu ya kan, di kesehatan manfaat. Amin ya robbal. Silakan makan kacang itu enak, nggak apa-apa. Nggak sudah. Tentang aja ngaji enak sekalian, nggak apa-apa. Saya suruh nggak apa-apa. Jangan kata malu, jangan saya suruh. Saya beri main ngaji, ayo ibu makan bu, sampai ibu begitu ibu makan bu, itu aja. Saya pengen ini tapi saya belakangan. Jadi kalau belakangan paling gede biasanya. Wah ima paling gede, wah kehabisan. Dua alternatif gitu. Ya kita guyon ya, mohon maaf ya. Tambahan itu enggak ada di kitab mah, ya kan. Lanjut tuh sekalian tuh yang keberapa tadi? Ketiga. Nomor ketiga. Jadi yang ketiga itu wa inda ruku wa inda raf'i minhu, bangun dari ruku itu sunnah hayat. Kemudian yang keempat, wawad yamin ala shimali, meletakkan tangan yang kanan di atas tangan kiri, ya kan, pada waktu bersedekah. Sedekah begini, wa yakunani tata sodrihi wa faqasurra. Apa itu artinya? Wa yakunani, dua tangan kita yang tangan kanan memegang pergelangan tangan kiri, di mana letak posisinya yaitu di atas dada, di bawah di atas pusat, di bawah dada. Jadi megangnya begitu, dong, ya kan? Allah Akbar, pegono kira-kira. Ini kan tangan kanan kita, ini kan dada. Memegang pergelangan tangan kiri kan ini. Jadi seret. Nah ini pun begini, set. Ini jangan dikeluarin. Boleh dikeluarin tapi apiknya set begini, miring. Jadi ini pusat, bawah dada, miring, jangan begini banget. Atau begini banget, ini lagi. Biasanya kalau orang sedang begini nih, bersedekap, jangan aja innalillahi. Ini saya. Ya, coba deh. Kalau kita mengapankan orang meninggal habis mandi mau dikapanin, naruhnya begini apa begini? Nah, makanya begini siap-siap deh. Dengerin tuh. Ini bahasa sunnahnya kita itu apiknya memegang tangan kanan, memegang pergangan kiri seret di atas pusat, di bawah dada seret. Neleng banget, jangan begini, jangan diukur, kira-kira saja terobok. Aman, kira-kira aja ya. Hah? Iya, enak gitu. Sekarang dada kita bermacam-macam kan. Ada yang bebono, ada di saya sono ada yang begini, Allah, ada. Ya, kan?
Ya kita nggak usah lemes dah. Ya kan? Sama kita dasarnya. Taring ada dasarnya aja kita. Gitu ya. Kita sama ngerti insya Allah dia ketemu ada begini. Masa ada jamaah-jamaah sekalian. Saya juga ngisi di tempat-tempat saudara yang begitu. Tapi alhamdulillah biasa saya kalau dulu sampai tinggal dia yang menilai. Hanya alhamdulillah salah satu jamaah dulu saya anti baca ini banyak sekarang begitu udah gabung alhamdulillah dia memimpin hari ini. Itu aja kira-kira. Ya kan? Ya namanya ilmu kan ada di saya, nggak ada di mereka, ada di mereka, nggak ada di saya. Untuk melangkah mudah kalau diskusi ini akan ada titik temunya seperti itu. Gitu Mas sekalian. Udah ya? Ya udah. Iya. Yang keberapa tuh? Iya, batu ketika kita menaruh tangan yang kanan di atas tangan kanan memegang pergelangan tangan kiri di atas pusat di bawah dada termasuk sunnah hayat. Andaikan kita kerjakan pahala dapat, ditinggalkan sah nggak dosa. Bagaimana kalau Allahu Akbar misalkan kalau bicara batal sih kagak batal, ya kan? Aku diginiin, kata yang belakang, anak orang. Kalau begini kan bertengkeng namanya, jawara kan. Dulu kan kalau zaman si torteng dulu, kalau begini tuh nantangin, ayolah begitu dulu anak-anak kan, iya kan. Nah itu sekarang kalau bicara masa debatan dia juga sul ada, masa menghadap Gusti Allah begini, jadi panggil pecamat aja begini kita, ya kan? Iya, kadang-kadang kita menghadap Allah apa kata kita karena berdewek, iya kan? Iya, jadi belagu tingkah. Sebenarnya Allah tuh lebih memperhatikan kita bila kita tahu. Iya kan makanya pas sekalian di dalam ihsan itu dijelaskan ya kan ubudullah kana taru fa ilam yakun taru fa innahu yaraka. Ibadah kepada Allah seakan-akan kamu lihat Allah. Kalau kamu enggak Allah lihat kita. Dimonitor terus kita pakai CCTV. CCTV kita mah ada waktunya, kalau habis ya udah selesai kalau lagi rusak. Tapi CCTV Allah enggak bakal habis. Mau harapan mendim lah ibu, kena baik kita ngumpet nih ngendi pasti ketemu. Betul enggak? Itu mau lari mendi kena kita sama malaikat maut katanya, "Woi, lari tempat atas mati." Dalam bawah ambil gali itu apa namanya itu? Terowongan bak dia akan dicor sampai 20 cm kedalaman supaya nggak mati. Ayo dah naik ke atas tower yang paling tinggi, angin luar biasa banyaknya, kencang mati. Ayo melayu mendi. Lah itu sekali. Oh dalam atul kan ainama takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujim musyayyada. Ainama takun di mana saja kau berada. Yudrikumul mautu, mati ngejar kita, bukan kita ngejar mati. Mati nemuin kita. Kalau kita menemuin mati mah enak. Wah, mati yang kono, mundur lagi ya, begitu betul. Betul enggak? Ini mati ngejar kita. Mau lari kemana tetap aja. Ada di sini ya. Majelis taklim ya. Nah, subuh kesiangan ya. Nah, itu sekarang kena ketahuan semua. Nah, kayaknya siap aja udah kita. Ya mati apa di mana baik. Allah kita belum tentu kita meninggal di sini belum tentu. Wa mata di nafsu biajarin tamut, nggak ada yang tahu kita meninggal apakah di Mustika, apa di Rawakalam, apa di sungai kemarin lah apa? Iya apa namanya? Iya kita nggak tahu. Betul nggak? Iya kan lahir Bandung, lahir gede Bandung, meninggal di sana. Udah ketuanya ada tulis. Ya apa kita lagi sujud di Mekah nanti umur udah sekian udah tua. Dan sekarang masih muda, anak kita bini masih muda sayang. Ya kan? Tahu udah tua sekalian nanti, ya kan? Tawa. Sekalian. Ya kan kita lagi sujud di multazam, lagi ibadah, ya kan udah pengen meninggal langsung innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mau begitu? Jawabannya dikit banget, mau begitu? Bingung kata mau atau bagaimana? Ya pokoknya kita serahkan kepada Allah. Istiqdat bi'udu mirah. Dimanapun kita akan dipanggil, kita nggak tahu kapan Allah akhiri hayat kita. Yang perlu kita tanamkan di diri kita ialah pendekatan kepada Allah. Kode persiapannya di mana saja, monggo sekalian. Yang penting husnul khotimah. Kita berharap kepada Allah. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hari jamaah, saya kira hanya itulah ya obrolan sore kita pada ini malam dalam taklim. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ada manfaatnya.
khususnya buat saya pribadi menyampaikan dan umumnya untuk kita semua. Mari sama-sama kita akhiri taklim kita untuk akan menyempurnakan jumpa kita pada ini malam dan pembacaan doa. Mudah-mudahan doa dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan doa kita hadiahkan khususnya untuk almarhum keluarga besar Pak apa tadi saya lupa ya Pak Bejo, mau ada Bapak Bakti di sini, Bapak Trianto, kemudian Pak Karyo Sumatro, kemudian Bu Paina, kemudian almarhum Pak Karyo Diono, kemudian almarhumah Nani Kusmiati, kemudian almarhumah Sri Wahyuni, kemudian almarhum Waginem, kemudian almarhumah Waginem, kemudian almarhum Darmo Rejo, kemudian almarhum Mulyo Rejo, kemudian almarhumah Rubinem, kemudian almarhum Sugiyo, kemudian almarhum Lamto kemudian almarhum Marto Diarjo, almarhumah Semi Allahumma warahmatullahi khususnya untuk keluarga besar Sohibul Bait yang telah rahmatullah ini disebutkan tadi dan umumnya untuk almarhumat kedua orang tua kita, kakek nenek kita, uyuh kita, jamaah kita, saudara kita, kaum muslimat yang telah lebih awal dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan doakan doa harapan yang sama, Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'fu anhum. Kita yang mendoakan pada malam hari ini mudah-mudahan Allah kuatkan iman Islam kita, Allah terima amal ibadah kita, Allah mudahkan langkah-langkah usaha kita, Allah beri yang berkutuk bekal ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan tahun-tahun ini, tahun-tahun berikutnya Allah perkenankan kita untuk berziarah ke tanah Haramain dalam rangka menjalankan ibadah haji dan umrah ke tanah suci Makkahul Mukarramah wa Madinatul Munawwarah. Dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala pada waktu Allah mengakhirkan hayat kita, wafat kita dalam keadaan husnul khotimah, agar kita akhir hayat dalam keadaan husnul khotimah, membawa amal soleh min ahli ibadah. Amin. Para putra putri kita dunia kita, anak cucu kita semoga dijadikan oleh Allah menjadi yang solihin wa solihah wal akhlaqah karimah. Allahumma sholli ala sayyidina syafiina wa Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka ta'ala an kulli salatu wa salam ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban barakan fi kulli halin hamdan yuwafi ni'amahu kafi ma'azira wa alhamdulillah bajili jalali wa yu'alim sultani. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il hawli wal afat wa taqdilana biha jami'al hawli wa dhina biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha ala darajat wa tuballighuna biha sallallahu min jami'il khairat hayati wa ba'da mamat inna qaribun mujibun wa yaqdir hajat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa rabbina ma syi'na wa lihna al-jami'a muslimat wal mu'minat al ahya ibn hormat. Allahumma balligh wa awsil sahabat ma qara'na min suratul Fatihah wa suratul Yasin wa suratul ma qana fil majid min qadil Qur'an karim wa dzikril hakim hadiyatan min wasilah wa rahmatan nazila barakatan syamil ahli Muhammadin Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wa sahbihi wa aswadi wa ajalna ma syaina fi din al arwahi walidayya wa likum fillahu wa rahmatullahi ruhi al marhumin al marhumat likum basyaibu bait Pak Bekti. Allahumma fillahu wa rahmatullahi wa ja'al quburum maradan min al jinan wa la tajal quburum hufra min hufratin nira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Abdul Rahman yang telah menyampaikan pelajarannya.